Halo, ketemu lagi dengan saya di video ketiga dari kuliah aljabar abstrak ya, atau struktur aljabar lanjutan. Eh, Kali ini kita bicara tentang sifat-sifat dari ring polinom dan termasuk sifat dari suku banyaknya ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah belajar pengertian dari ring polinom atau ring. Oke, misalnya kita punya dua buah polinom ya, polinom fx dan polinom gx ya. Fx-nya 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 10x. Sementara gx adalah polinom x kuadrat ya. Kita tahu bahwa dari materi sebelumnya gx adalah polinom monis karena apa? Karena koefisien di depan pangkat tertinggi itu 1 ya. Sementara yang fx bukan polinom monis. Oke, dan kemudian derajat dari fx kemarin kita didefinisikan adalah 3, itu derajat dari pangkat tertingginya, sementara derajat dari gx itu adalah 2. Nah, bagaimana kalau kita punya dua polinom ini kita kalikan ya. Oke, menurut aturan yang kita dapatkan di video kemarin ya, kita bisa hitung ya. Tapi ini karena mudah ya, ini cuma satu suku aja gx-nya kita dapatkan. Oke, nah kita lihat ternyata perkaliannya itu berderajat 5. Nah ini bisa gerak karena pangkat tertinggi di fx dan pangkat tertinggi di gx itu dikalikan x pangkat 3 dan x pangkat 2 jadi x pangkat 5 seperti itu ya. Nah pada umumnya juga kalau kita punya dua buah polinom sembarang, polinom pertama berderajat n, polinom kedua berderajat m, maka perkaliannya pasti berderajat m tambah n. Oke, itu akan kita buktikan, pada sebentar lagi ya, dan itu adalah sebuah sifat dari polinom. Oke, ini kita punya R-nya sembarang ring komutatif ya. Kalau tadi kan polinomnya R-nya itu kita ambil bilangan real ya, atau mungkin bilangan bulat juga boleh ya. Kalau di bilangan real atau bilangan bulat R-nya, maka nomor 2 ini akan berlaku sama dengan ya. Tapi kalau secara umum tidak berlaku ya. Jadi kalau kita punya fx, gx itu anggota Rx, maka derajat fx tambah gx itu adalah lebih kecil atau sama dengan maksimum dari derajat fx dan derajat gx. Sementara derajat fx kali gx itu kecil atau sama dengan derajat fx tambah derajat gx ya. Nah, tanda sama dengan di persamaan kedua ini terjadi apabila leading coefficient ya, koefisien di pangkat tertingginya ya dari fx dan gx bukan pembagi 0. Oke, perlu dicatat bahwa di situ pakai kata sambung atau ya bagian 3 ini. Jadi cukup salah satu bukan pembagi 0 ya. Nah, buktinya bagaimana? Akan kita buktikan setelah ini ya. Oke, sekarang kita akan buktikan sifat dari pertama ya, bahwa derajat dari fx tambah gx itu adalah lebih kecil atau sama dengan maksimum dari derajat fx dan derajat gx ya. Nah, untuk mempermudah, saya misalkan derajat fx adalah m, sementara derajat gx adalah n. Nah, untuk kasus ini kita bagi jadi dua kasus ya. M-nya tidak sama dengan n dan M-nya sama dengan n. Ya. Nah, kalau tidak sama M dan N, itu kita tercapai bahwa derajat fx tambah gx itu bakal sama persis dengan maksimum derajat fx dan gx seperti yang tadi ya. Seperti contoh di sebelumnya ini ya. Nah, tanda kurang itu hanya mungkin terjadi kalau derajatnya sama. Kenapa begitu akan kita lihat. Nah, kalau M tidak sama dengan N, tentu aman kita asumsikan bahwa misalkan M besar dari N ya. Kalaupun tidak, kita bisa buktikan dengan cara sama persis kalau untuk M-nya kecil dari N. Jadi pada video ini kita hanya buktikan kasus saat M-nya besar dari N. Nah, kalau fx sama dengan AM X pangkat M dan seterusnya sampai
tambah A0. Oke. N itu ada di sebelah kanan karena M-nya kan besaran dari N ya. Nah, GX itu mulai dari suku ke N. Ya, mulai dari sini. Nah, di N plus 1 sampai M itu kita anggap koefisiennya 0. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan fx tambah gx adalah AM kali x pangkat M, dan seterusnya itu masih AA terus ya, sampai suku ke N itu adalah mulai AN tambah BN kali XN ya, dan seterusnya juga merupakan penjumlahan A dengan B, sampai yang terakhir adalah A0 tambah B0. Jadi apa? Derajat dari fx tambah gx adalah M. Oke. Nah, tapi karena M besar dari N, maka maksimumnya adalah M. Ya. Jadi, derajat dari fx plus gx itu persis sama dengan maksimum dari derajat f dan derajat g. Jadi, apa kita dapat? Kita dapat tanda kesamaan. Oke. Nah, akan kita lihat berikutnya. Kalau dia sama, maka tanda kurang itu bisa terjadi. Oke, kita lihat. Kalau M-nya sama dengan N, maka fx dan gx bisa kita tulis sebagai N. Fx-nya N, x pangkat N, dan tambah terus tambah A N min 1 kali x pangkat N min 1, dan seterusnya sampai tambah A0 ya. Yang gx-nya bisa terus sebagai Bn x pangkat N, dan seterusnya sampai B0. Nah, bagaimana kalau dijumlah? Kalau dijumlah kita akan dapatkan fx tambah gx adalah leading coefficient-nya adalah AN plus BN ya, dan seterusnya sampai A0 plus B0. Nah, kalau AN tambah BN tidak sama dengan 0, oke, tidak sama dengan 0, maka derajat fx tambah gx adalah N, karena leading coefficient tidak 0 adalah N plus Bn ya, dan itu sama persis dengan maksimum dari M dan N. Karena apa? M-nya sama dengan N, otomatis maksimumnya adalah N ya. Jadi untuk kasus ini tanda kesamaan juga didapatkan. Nah, tapi AN dan BN kan belum tentu 0. Contohnya kalau ringnya R-nya adalah Z4 ya, ring ya bilangan bulat modul 4, dan AN-nya 2, BN-nya 2, maka 2 tambah 2 adalah 4 atau sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, kita dapatkan leading coefficient-nya bukan lagi pada X pangkat N, tapi yang kurang dari situ ya. Akibatnya kita dapatkan tanda kurangnya. Kira jelas ya? Oke. Kalau gitu kita akan buktikan sifat keduanya. Oke, untuk yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa derajat fx kali gx itu lebih kecil atau sama dengan derajat fx tambah derajat gx. Pada contoh di awal tadi, kita dapatkan kesamaan ya. Dan kenapa sama itu sudah jelas ya. Tapi karena kita pada R sembarang, ini belum tentu sama ya, bisa lebih kecil. Nah, kalau tadi kasusnya kan R-nya adalah bilangan real ya, maka kita dapat kesamaan. Nah, seperti tadi untuk mempermudah penulisan, saya misalkan derajatnya fx adalah M, sementara derajatnya gx adalah N. Nah, kita misalkan fx-nya AM x pangkat M, dan seterusnya sampai A0, dan gx-nya dengan leading coefficient Bn ya. Nah, bagaimana kalau kita kalikan? Nah, kalau kita kalikan, itu sebenarnya ada rumusnya di video sebelumnya ya. Tapi saya hanya peduli pada leading coefficient-nya ya. Kalau fx leading coefficient-nya M, gx leading coefficient-nya Bn, maka perkaliannya itu leading coefficient-nya pasti AM kali Bn.
ya. Karena ya, ini pangkat terbesar kan berarti pangkat terbesar di fx dikalikan pangkat terbesar di gx ya, dapatnya m bn x m plus n ya. Bisa kalian cek di rumus pada video sebelumnya ya. Akibatnya tanda kutip ya, leading koefisiennya am tergantung pada perkalian am dengan bn ya. Nah, kalau am dengan bn itu tidak sama dengan 0, oke, maka derajat fx adalah m plus n. Dan itu sama persis dengan derajat fx tambah derajat gx. Tidak ada yang aneh ya. Nah, tapi kalau m dan bn sama dengan 0, ya contohnya seperti tadi ya, bahwa kalau di Z4 kan am-nya adalah 2, bn-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2 adalah 4 atau 0 di Z4 ya. Akibatnya derajat dari fx itu pasti kurang dari m plus n ya. Jadi tanda kurang di sini bisa terjadi kalau am kali bn-nya itu sama dengan 0. Oke? Nah, sekaligus menjawab pertanyaan ketiga, kapan ini bisa sama dengan 0? Kalau kedua-duanya adalah pembagi 0. Ya, 2 pembagi 0. Contohnya tadi yang di Z4 tadi ya, kalau A-nya 2, B-nya 2, AM-nya 2, BN-nya 2, maka dua-duanya adalah pembagi 0 ya. Maka derajatnya pasti kecil dari M plus N. Nah, kalau salah satu saja bukan pembagi 0, maka AM kali BN itu tidak sama dengan 0, akibatnya tanda kesamaan didapat. Nah, itu adalah oke ya. Kita sekarang mempelajari teorema kedua ya, sifat kedua dari ring polinom pada video ini ya. Jadi kalau R-nya sembarang ring, maka R itu komutatif dengan unsur kesatuan akan berakibat bahwa ring polinomnya juga ring komutatif dengan unsur kesatuan ya. Tidak hanya itu, kalau R adalah integral, maka Rx-nya juga adalah darah integral. Oke, kita akan buktikan untuk sifat yang pertama ya. Jadi kalau R komutatif dengan unsur kesatuan, maka Rx juga ring komutatif dengan unsur kesatuannya. Rx-nya suatu ring itu otomatis ya. Nah, sekarang mungkin yang kita pertanyakan adalah, kalau dia ring komutatif, apakah ikut komutatif ya? Jadi kita tidak akan buktikan ringnya, karena itu tugas di video sebelumnya ya. Dan kita akan buktikan bahwa unsur kesatuannya juga ada di Rx kalau di R ada unsur kesatuan. Nah, misalnya kita punya sembarang fx dan gx ada di Rx ya. Fx-nya saya tuliskan seperti itu ya, gx-nya seperti itu juga ya, dengan koefisien A di fx dan koefisien B di gx ya. Kalau kita kalikan, kita akan dapatkan ya, jadi fx dan kali gx adalah an bn x x pangkat n ya, maaf. Seperti itu. Dan seterusnya pakai rumus dari video kemarin ya, dapatkan A0B1 tambah A1B0X, dan terakhir adalah A0 kali B0. Nah, kalau R-nya komutatif, maka ini bisa ditukar. Ini bisa ditukar, dan bisa ditukar. Jadi didapatkan seperti ini ya. Apa yang tadi? Ya, ini adalah tidak lain adalah perkalian dari gx kali fx. Jadi kita dapatkan fx kali gx itu bakal sama dengan gx kali fx. Jadi sudah kita buktikan dia komutatif. Nah, oke, sekarang untuk sifat eksistensi unsur kesatuan di Rx ya. Jadi kalau kita punya R unsur kesatuannya 1 misalkan ya. Kemudian kita punya fx sembarang di Rx ya. Kalau kita kalikan 1R dengan fx ya, konstan ya, maka kita dapatkan
satu mengalihkan setiap koefisien di fx ya. Dan apa yang terjadi? Ya, hasilnya juga sama aja ya. Jadi ini bakal sama, ini tidak berubah ya. Dan katanya itu sama dengan fx kembali. Jadi kita punya unsur kesatuan di Rx, yaitu unsur kesatuan yang sama di R ya. Tanda kutip samanya ya. Tapi karena ya R itu bisa disisipkan di Rx ya, kita bisa anggap itu hal yang sama. Ya, karena ini kalau ini dianggap sebagai unsur dari gelanggang R, di sini dianggap sebagai polinom. Ya, beda tapi sama ya. Oke, jadi kita udah buktikan kalau dia komutatif R-nya, maka Rx komutatif, dan kalau R punya unsur kesatuan, maka Rx juga punya unsur kesatuan. Oke. Nah, untuk membuktikan dari integral, kita tunjukkan dia tidak punya pembagi nol. Oke, jadi kayak R dari integral, maka Rx-nya juga dari integral ya. Tadi kita sudah buktikan bahwa kalau R-nya komutatif dengan unsur kesatuan, maka Rx-nya juga komutatif dengan unsur kesatuan. Akibatnya tinggal kita buktikan dia tidak punya pembagi nol ya. Jadi kita misalkan fx dan gx adalah sembarang anggota Rx yang tak nol ya. Fx-nya tak nol, gx tak nol. Kalau kita kalikan gimana? Ya, harapan tidak nol ya. Tapi untuk mengatakan dia tidak nol, kita tunjukkan bahwa derajatnya itu lebih besar dari 0. Maaf, lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kita lihat kalau dia konstan, kan konstan yang tak 0, maka derajatnya adalah 0 ya. Sedangkan kalau polinom 0, pada video sebelumnya kita katakan derajatnya min tak hingga. Dari teorema sebelumnya kita dapatkan bahwa derajat fx kali gx sama dengan derajat fx tambah derajat gx. Loh, kenapa sama dengan? Ada yang tahu? Tadi di teorema sebelumnya itu lebih besar sama dengan ya. Iya benar, tapi tanda sama dengan ada di bagian ketiganya mengatakan tanda sama dengan berlaku kalau fx dan gx itu bukan bukan pembagi nol. Maaf, leading coefficient dari fx dan leading coefficient dari gx itu bukan pembagi nol. Tapi kita tahu coefficient dari fx dan gx itu ada di R-nya dari integral. Otomatis dong, leading coefficient bukan pembagi nol. Jadi kita dapatkan tanda sama dengan ya. Nah, karena fx tidak nol, maka derajatnya juga besar sama dengan 0. Dan derajat gx juga besar sama dengan 0. Jadi kita peroleh derajat fx kali gx pasti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Otomatis jumlahnya juga lebih besar sama dengan 0. Dan 0 juga lebih besar dari minus tak hingga. Ya. Nah, ingat minus tak hingga itu adalah derajatnya dari suku banyak 0 atau polinom 0. Ya. Jadi, kita sudah bisa buktikan bahwa fx kali gx tidak mungkin sama dengan 0 karena derajatnya lebih besar dari min tak hingga. Nah, sekarang sudah terjawab kan teka-teki saya di video sebelumnya, kenapa kok derajat dari polinom 0 adalah min tak hingga. Ya, sebenarnya untuk mempermudah bukti ini ya, jadi kita definisikan min tak hingga. Oke, jadi buktinya jelas ya. Oh, ini yang kedua sebenarnya. Oke, kita berlanjut ke sifat berikutnya. Oke, sifat ketiga dari video kali ini adalah kalau R adalah integral, maka setiap unit di R juga pasti unit di Rx. Ya. Ingat sifat sebelumnya yang awal tuh kita tunjukkan bahwa kalau satu di R ternyata juga unsur kesatuan di Rx ya. Nah, saya ulangin, jika unsur kesatuan di R juga merupakan unsur kesatuan dari Rx.
Oke, sekarang mari kita buktikan ya. Jadi misalkan saya punya sembarang unit di Rx gitu ya. Oke, Fx kita misalkan adalah unitnya ya. Kalau kalian lupa unit, silakan buka video saya di struktur aljabar ya. Unit itu adalah unsur yang punya inverse. Oke. Nah, kalau Fx unit berarti ada Gx dong, ya. Sehingga Fx kali Gx sama dengan unsur kesatuan, yaitu unsur kesatuan di R tadi ya. Kita tuliskan 1 saja. Oke, jadi kita peroleh Fx berdasarkan definisi unit berarti ada Gx di Rx sehingga Fx kali Gx adalah sama dengan 1. Tapi pada teorema sebelumnya, kalau kita punya Fx dan Gx, maka perkaliannya derajatnya adalah sama dengan derajat Fx tambah Gx ya. Ingat sama loh, karena apa? Karena ada integral, jadi tidak punya koefisien yang pembagi 0. Ya, jangan lupakan itu. Jadi kita dapatkan derajat Fx kali Gx sudah berapa derajat 1? Yaitu 0. Dan ini sendiri maaf ya, ada kesalahan dikit. Jadi ini sendiri adalah derajat Fx tambah derajat Gx ya. Oke. Apa kesimpulannya? Kita dapatkan bahwa derajat Fx sama dengan minus derajat Gx. Apa yang terjadi di sini? Ya, karena Fx dan Gx tidak mungkin 0 karena unit ya. Fx unit otomatis Gx unit ya, jangan lupakan itu ya. Karena dia unit tidak mungkin 0 ya. Kalau tidak mungkin 0 berarti tidak mungkin negatif ya. Ingat, derajatnya polinom yang tak 0 selalu non negatif ya. Selalu bilangan cacah istilahnya ya. Jadi nggak mungkin derajat Fx sama dengan 1. Kalau derajat Fx dengan 1, maka derajat Gx adalah minus 1. Iya kan? Jadi akibatnya mau nggak mau derajat Fx dan derajat Gx adalah 0. Apa kesimpulannya? Jadi Fx dan Gx adalah suatu konstan. Karena konstan, maka Fx dan Gx itu ada di R ya. Ya, tanda kutip ada di R ya. Sebenarnya karena R yang bisa disisipkan di Rx, ya otomatis bisa aman kita asumsikan Fx dan Gx ada di R seperti itu. Oke. Ya, untuk mempermudahkan kalau Rx-nya itu adalah R-nya adalah bilangan real gitu, maka Fx nya itu adalah konstan ya. Sifatnya adalah kalau R nya lapangan, maka Rx adalah daerah integral. Oke. Nah, di seri kuliah struktur aljabar saya sudah membuktikan bahwa kalau R nya lapangan pasti R nya adalah daerah integral. Jadi berdasarkan teorema yang baru saja kita bahas, maka R itu pasti daerah integral ya. Otomatis Rx nya adalah integral. Tapi ada yang menarik di sini bahwa kalau R-nya lapangan dan R-nya berhingga, maka lapangan dengan daerah integral itu ekivalen ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sifatnya merupakan akibat dari teorema sebelumnya ya. Jadi suatu hal yang jelas ya, atau bahasa Inggrisnya obvious gitu ya.
Oke, jadi sekian dulu video ketiga kita tentang aljabar abstrak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang beberapa metode atau mungkin sifat-sifat di bilangan bulat ya, yang